Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya materi kita hari ini apa? Nah, ini dia materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Supaya lebih mudah nyebutnya, Ibu singkat ya. Gagasan pokok jadi gapok, gagasan pendukung jadi gapen. Tapi sebelum kita masuk ke gapok dan gapen, kita review dulu. Teman-teman masih ingat nggak apa yang disebut dengan paragraf? Ayo, apa itu paragraf? Diingat-ingat lagi yuk pelajaran kelas 3-nya. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Di paragraf ini, dia minimal terdiri dari 3 kalimat. Jadi, kalau teman-teman diminta untuk membuat cerita satu paragraf, minimal banget itu 3 kalimat ya, atau 3 titik. Satu kalimat, satu titik. Berarti kalau misalnya minimal 3 kalimat, berarti ada 3 titik. Nah, di paragraf ini, teman-teman akan menemukan mana yang disebut dengan gapok dan gapen. Yuk, sekarang kita masuk, kita bahas mulai dari gapok. Gapok atau gagasan pokok adalah inti cerita dari sebuah paragraf. Gapok ini letaknya ada dua, ada di awal dan ada di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf disebut sebagai paragraf deduktif, tapi kalau teman-teman menemukannya di akhir paragraf disebutnya sebagai paragraf induktif. Teman-teman ingat ya, kalau di awal disebut sebagai paragraf deduktif, kalau di akhir disebut sebagai paragraf induktif. Oke, kita lihat contohnya. Teman-teman perhatikan, di sini ada teks. Teksnya ini dari sama seperti dengan Bu Pena kalian. Ada teks tentang batik. Bisa bacain dulu ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, dari teks ini, menurut teman-teman, mana yang disebut dengan gapok di awal atau di akhir paragraf ya? Ayo tebak yang mana? Ini nih dia jawabannya. Batik merupakan kain tradisional. Inilah yang disebut sebagai gapok atau gagasan pokok. Dia letaknya ada di awal paragraf. Berarti kalau di awal paragraf itu disebutnya paragraf apa ya? Teman-teman masih ingat nggak tadi? Oke, good teman-teman. Keren, hebat masih pada ingat. Kalau di awal disebutnya sebagai paragraf deduktif. Kalau di akhir induktif. Kita lihat contohnya lagi. Sini ada sebuah teks. Bisa bacain lagi ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa. Alat musik dari Maluku bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Dari teks ini, mana yang menurut teman-teman disebut sebagai gapok? Di awal atau di akhir ya? Good, pintar teman-teman. Dalam paragraf ini, gapoknya ada di akhir, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Di akhir paragraf berarti disebut sebagai paragraf induktif. Kalau tadi gapok, dia adalah inti dari cerita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam gapen. Apa sih gapen itu ya? Gapen atau gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dari inti cerita.
Kalau tadi gapok intinya, nah gapen ini dia menjelaskan apa sih yang dimaksud sama ceritanya, dijabarkan sama dia. Kita lihat contohnya. Dari teks batik tadi, kan tadi gapoknya itu dia ada di paragraf pertama, ada di awal paragraf, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Berarti gapennya yang mana ya teman-teman ya? Coba teman-teman tebak. Oke, good job. Gapennya adalah ada di kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Itulah yang disebut sebagai gapen, gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Dia di sini menjelaskan apa yang dimaksud dengan batik merupakan kain tradisional Indonesia. Jadi teman-teman paham ya kalau gapok itu ada di awal dan di akhir, dan kalau gapen itu dia sisanya. Maksudnya kalau gapennya ada di maaf, kalau gapoknya ada di awal berarti gapennya di kalimat kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau gapoknya ada di akhir berarti kalimat pertama, kedua, itulah yang disebut sebagai gapen. Perhatikan ya teman-teman, perbedaan gapok dan gapen ini dia terletak di fungsinya. Tadi kan gapok itu fungsinya sebagai inti cerita. Kalau gapen tadi fungsinya ada sebagai penjelasan dari inti cerita tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak, gapok dan gapen ini bisa loh teman-teman tulis dalam bentuk peta pikiran. Apa sih peta pikiran? Ada yang tahu nggak apa itu peta pikiran ya? Peta pikiran adalah cara menuangkan informasi ke dalam diagram. Informasi apa yang mau teman-teman tulis? Informasi yang tadi teman-teman dapatin dari teksnya, kayak ada gapoknya, gapennya, itulah yang teman-teman dapatkan. Itulah yang disebut dengan informasi dalam sebuah teks. Lalu teman-teman tuliskan ke dalam bentuk diagram. Yuk kita lihat contoh peta pikiran. Oh, di sini ada paragraf, ada teksnya. Tadi dari teks ini, gapoknya kan dia ada di paragraf kalimat pertama. Eh, Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, sedangkan kalimat yang lainnya adalah gapennya. Kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah disebut dengan gapen. Inilah informasi ini yang akan teman-teman tuliskan ke dalam peta pikiran. Yuk lihat contohnya seperti apa peta pikiran. Nah, ini dia contohnya teman-teman. Yang di tengah ini, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Adalah gapok dari teks yang tadi. Sisanya yang di sekelilingnya itu adalah gapen, kalimat penjelasnya. Jadi gapoknya di tengah dikelilingi sama penjelasnya. Paham teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kalau belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Bu Rista, ke Bu Diana, dan ke Bu Amina. Nah, sekarang ada tugasnya nih buat teman-teman. Apa ya tugas buat teman-teman? Yuk buka bupenanya halaman 16. Nah, tugasnya adalah teman-teman menentukan mana yang disebut dengan gapok dan mana yang disebut dengan gapen di teks Ayo Berlatih Bupena halaman 16. Jangan lupa teman-teman tuliskannya dalam bentuk peta pikiran. Nah, teman-teman ngerjainnya di mana? Kerjakannya di kertas lembar ya. Diberi nama, tanggal, mata pelajaran, dan kelas. Dan jangan lupa juga kalau sudah mengerjakan, teman-teman masukin ke dalam map yang sudah disiapkan. Oke, terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi. Setelah belajar, jangan lupa say hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.